Film Spartacus memiliki dua sequel, di antaranya Blood and Sand dan Spartacus God of Arena. Gods of Arena itu lebih berfokus terhadap asal-usul bagaimana Batiatus dan Lucretia mendapat warisan Ludus dengan cara yang sangat licik dan tak terduga. Ludus merupakan tempat pelatihan bagi para kaum budak yang akan dilatih menjadi gladiator tangguh untuk kepentingan pribadi. Keberhasilan Batiatus dan Lucretia tersebut mampu membuatnya berjaya dengan segala intrik politik dan pengkhianatannya. Tak hanya itu, cinta segitiga juga terjadi di series kali ini, yang tentu saja membuat penonton mendapatkan klimaks yang tak terduga dari setiap adegannya. Di awal film diperlihatkan warga Capua tengah menonton pertunjukan bagi para gladiator yang diselenggarakan oleh Thalius dan Magister. Tak lupa Batiatus hadir untuk memeriahkan acara tersebut. Batiatus memiliki gladiator tangguh di Capua yang tak pernah terkalahkan oleh siapapun, yang dijuluki sebagai Dewa Arena. Gannicus mampu mengalahkan setiap musuh-musuhnya dengan mudah walau hanya dengan tangan kosong saja. Doktore yang merupakan pelatih Ludus Batiatus yang melihat Gannicus melepas perisainya saat di lapangan memperingatkan bahwa ia tak boleh lagi melakukan hal seperti itu jika ia tak ingin pindah alam. Namun Gannicus dengan sombongnya mengatakan bahwa dirinya mampu mengalahkan setiap musuhnya walau tanpa pedang miliknya. Di sisi lain, Batiatus terus saja mengoceh di hadapan Solonius bahwa dirinya sangat tidak suka terhadap Thalius karena mereka lebih memilih Vettius sebagai lanista penyelenggara ajang gladiator ketimbang dirinya yang memiliki gladiator tangguh di atas rata-rata milik Vettius. Yang tentu saja momen itu membuatnya iri. Namun sebagai teman yang baik, Solonius memberikan masukan terhadap Batiatus bahwa ia harus membuktikan diri agar Thalius melirik dirinya sebagai lanista terbaik di Capua. Tak hanya itu, pembuatan Stadion Kirsus akan segera selesai dan Batiatus berniat untuk menjadi pembuka di ajang gladiator sebagai pemeran utamanya. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja Batiatus mendapati salah satu budak milik Thalius saling bertengkar di sebuah pasar, dan dengan segera ia membeli budak tersebut dengan harga yang cukup lumayan tinggi, yaitu 50 dinar. Melihat akan hal itu, para pengawal Thalius cukup heran dibuatnya, padahal harga Kristus tak lebih dari 10 dinar. Batiatus mengungkapkan bahwa dirinya dapat melihat potensi yang membara yang dimiliki oleh Krixus, dan ia akan melatih di Ludus miliknya menjadi seorang gladiator tangguh. Berpindah tempat ke kediaman milik Batiatus, di mana Gannicus mendapatkan hadiah yang cukup memuaskan atas usahanya memenangkan pertandingan di arena. Tak lupa juga Onomius dan Medita sebagai teman yang baik tentu saja memberikan selamat kepada dirinya. Sementara itu Lucretia dan Gaia saling bergosip satu sama lain. Gaia merupakan teman dekat sekaligus sahabat dari Lucretia, dan tujuan kedatangan ia ke Capua karena merasa kesepian setelah ditinggal mati oleh suaminya sendiri. Saat malam hari telah tiba di mana Batiatus mengungkapkan kepada istrinya bahwa tujuan ia membeli Kristus dengan harga yang cukup mahal adalah untuk menarik perhatian dari Thalius. Namun sampai detik ini Thalius juga belum memberikan ucapan terima kasih kepadanya. Saat pagi hari telah tiba di mana Batiatus dan Solonius kini kembali ke pasar mencari keberadaan Thalius dengan tujuan berterima kasih karena sudah mengizinkan dirinya untuk membeli salah satu budaknya. Saat bertemu secara langsung, Batiatus mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah mengizinkan dirinya membeli Krixus. Namun hal yang tak terduga terjadi, di mana Thalius mengatakan bahwa Batiatus membeli budak tersebut dengan harga yang cukup lumayan tinggi, padahal harganya tak lebih dari 10 dinar. Vettius yang merupakan salah satu petinggi Capua mengatakan bahwa ia membeli budak yang tak berguna dengan harga yang tinggi sebagai bentuk untuk mempermalukan Thalius. Mendengar hal itu, Batiatus menantang Vettius untuk membuktikan bahwa gladiatornya dapat bertarung walau dengan mata tertutup. Dengan hal itu juga Thalius sepakat akan pertandingan tersebut. Saat malam hari telah tiba di mana Batiatus meminta kepada Onomius agar dirinya menyiapkan Gannicus untuk siap bertarung di esok pagi melawan gladiator dari Vettius. Batiatus sebenarnya tidak setuju jika Gannicus diambil dalam pertandingan ini, karena Gannicus merupakan anak buah dari ayahnya. Namun di sisi lain di Ludus miliknya hanya ada Gannicus sebagai gladiator terbaik.
Dengan hal tersebut, Onymius meyakinkan bahwa Gannicus layak untuk bertarung. Di saat itu juga Onymius menghampiri sahabatnya dan mengatakan bahwa besok pagi dirinya akan bertarung melawan anak buah dari Vettius dan mengingatkan untuk segera tidur serta berhenti minum minuman anggur. Jika tidak, maka besok pagi pasti dirinya akan dibantai. Kini tiba di hari itu, di mana mereka mengadakan pertandingan tepat di tengah-tengah pasar yang disaksikan puluhan orang-orang yang berada di sana. Sebelum pertandingan dimulai, Vettius meminta janji Batiatus bahwa gladiatornya mampu melawan walau dengan mata tertutup. Dengan hal tersebut, tak ada pilihan, Batiatus harus kemakan oleh omongannya sendiri. Dari pertandingan yang memukau tersebut, Gannicus cukup kesulitan dibuatnya. Dengan hal itu juga ia mengalami beberapa luka sayatan yang cukup parah. Namun di sisi lain, ia dapat membuktikan dirinya bahwa ia merupakan seorang gladiator yang tak terkalahkan. Tullius yang melihat kemampuan Gannicus cukup takjub dibuatnya. Dengan hal tersebut, ia meminta kepada Batiatus agar dirinya bersedia datang ke toko Nestor untuk membuat kesepakatan di antara mereka. Kini tiba pertemuan itu, di mana Tullius begitu sangat takjub atas kemampuan dari Gannicus. Namun tanpa terduga, Tullius mengutarakan niatnya bahwa dirinya bersedia membeli Gannicus dengan harga yang cukup lumayan tinggi, yaitu 200 dinar. Batiatus yang mendengar hal itu mempertanyakan mengapa Tullius ingin membeli Gannicus padahal dirinya bukan seorang lanista. Tujuan ia membeli Gannicus sebenarnya adalah untuk kepentingan dari Vettius, yang tentu saja momen yang tak terduga tersebut membuat Batiatus cukup marah dibuatnya. Karena Batiatus bersikeras tak akan menjual Gannicus, tiba-tiba saja seluruh anak buahnya harus dibantai di saat itu juga. Season 1 episode 2. Setelah pertemuannya dengan Tullius, Batiatus harus menerima kenyataan yang begitu pahit. Dirinya mengalami babak belur di sekujur tubuhnya. Atas kejadian tersebut, ia berjanji akan memberikan pelajaran yang setimpal kepada Tullius. Sementara di sebuah pasar terlihat Solonius ingin membeli kendi untuk memberikan kepada Tullius sebagai bentuk hadiah karena telah pulih dari cedera yang dideritanya. Tullius yang melihat akan hal itu membayar harga kendi tersebut dengan uang miliknya, lalu akan memberikannya kepada Batiatus, dan Solonius terdapat mencegah hal tersebut. Sementara di Ludus terlihat beberapa gladiator terus melakukan latihan satu sama lain. Crixus yang merupakan anak baru beberapa kali dengan mudahnya dikalahkan oleh Onymius dalam sesi latihannya. Onymius memberikan arahan bahwa Crixus menyerang membabi buta tanpa berpikir. Dengan hal itu juga Onymius mengajari beberapa teknik, dan tanpa terduga Crixus dapat mempelajari teknik tersebut dengan begitu cepatnya, yang membuat Doctore dan Gannicus cukup terkejut dibuatnya. Di sisi lain, Solonius kini menghampiri Batiatus serta memberikan kendi sebagai oleh-oleh atas kesembuhannya. Namun Solonius mengatakan bahwa dirinya hanyalah perantara, karena yang membeli kendi tersebut adalah Tullius. Tullius menunggu tawaran Batiatus tentang kesiapannya dalam menjual Gannicus, serta menjanjikan posisi di pertandingan utama. Jika Batiatus menolak tawaran Tullius, maka Solonius akan kena dampaknya, di mana mereka berdua tak akan bisa mengadakan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Seperti yang diketahui bahwa kekayaan Batiatus itu tergantung terhadap setiap kemenangan gladiatornya di arena. Jika mereka tak bertanding, maka Batiatus sudah dipastikan tak akan mendapatkan uang. Mendengar akan semua itu membuat Batiatus cukup marah dibuatnya.
condition to claim exclusion from the arena, and I shall join you in Sementara di tempat lain diperlihatkan Onemius, Melita, dan Gannicus sedang duduk bersama, di mana mereka sudah seperti layaknya saudara sendiri. Inti dari pembicaraan itu bahwa mereka berada di Ludus Batiatus tak lebih dari seorang budak, di mana kehidupan dan kematian mereka telah diatur di arena, dan mereka tak akan bisa menentukan kehidupannya sendiri. Crixus menghampiri Gannicus. Ia meminta nasihat Gannicus bagaimana dirinya agar bisa lolos dari ujian serta mendapatkan tanda persaudaraan. Gannicus yang mendengar hal itu hanya mengatakan bahwa patuhi perintah Onemius dan jangan pernah kalah, maka ia pasti akan mendapatkan tanda serta menjadi juara berikutnya. Di sisi lain, Batiatus meminta Doktore untuk mempersiapkan Barca, Arthur, dan Dangan untuk mengawalinya menuju ke kota untuk memberikan pelajaran terhadap Vetius. Saat berada di tempat yang dimaksud tanpa basa-basi, mereka segera menghabisi seluruh anak buah Vetius tanpa sisa. Tak hanya itu, mereka juga mengajar Vetius hingga menjadi babak belur dibuatnya. Arthur yang merupakan seorang penjilat tanpa terduga membunuh temannya sendiri dengan tujuan menghilangkan jejak mereka atas perintah Batiatus. Kini tiba kedatangan Quintus Varus di kota Capua. Tujuan ia ke kota Capua adalah untuk memilih gladiator pertandingan di Finalia atas saran dari Tullius. Dirinya menunggu sambutan dari Vetius, namun tak kunjung datang. Gaia dan Lucretia yang sudah mengatur rencana berniat untuk membawa Varus ke villa miliknya, dengan tujuan agar Varus dapat mengizinkan Batiatus mengikuti pertandingan di ajang utama. Saat malam hari telah tiba, di mana Varus sudah berada di rumah Ludus milik Batiatus. Dengan hal tersebut, Batiatus tak akan menyia-nyiakan kesempatannya dalam membujuk Varus agar dirinya ikut serta dalam pertandingan di Finalia. Seperti diketahui bahwa Varus adalah seorang pengusaha kaya raya yang berasal dari Roma, yang levelnya jauh di atas dari Tullius. Tentu momen itu akan sangat menguntungkan Batiatus jika dirinya dapat mengambil hati Varus. Dengan hal itu juga Gaia mengajak Varus untuk melihat secara langsung para gladiator milik Batiatus yang terbaik di Capua dan memperlihatkan pertunjukan kecil di antara Gannicus melawan Crixus. Crixus dapat memperlihatkan kemajuan bertarungnya dengan sangat cepat. Ia dapat mengimbangi Gannicus yang merupakan gladiator terbaik, walaupun pada akhirnya Crixus dapat dikalahkan. Saat malam hari semakin larut, Batiatus dan Lucretia memanjakan Varus dengan layanan yang lebih intim, dan tanpa terduga hal yang tak diinginkan terjadi, di mana Varus meminta agar Gannicus melakukan hubungan yang tak semestinya dengan Melita, istri dari Onemius sahabatnya sendiri. Tentu hal itu tak dapat mereka hindari. Sementara di sisi luar Ludus diperlihatkan Onemius dan Doktore bertarung satu sama lain karena sebuah permasalahan kecil di antara mereka. Hingga pada akhirnya Doktore harus meninggal di saat itu juga. Kematian Doktore tentu saja membuat Onemius diselimuti penyesalan. Dengan hal tersebut ia melaporkannya secara langsung kepada Batiatus. Namun Batiatus mengungkapkan bahwa sudah saatnya Onemius kini menyandang gelar sebagai Doktore atau pelatih bagi para gladiator. Sementara pelayanan yang diberikan Batiatus kepada Quintus Varus membuatnya merasa sangat nyaman, dan bahkan ia juga ingin melihat pertunjukan Gannicus di ajang pertarungan utama mereka. Tentu hal tersebut membuat rencana Batiatus berjalan dengan lancar, walau dirinya harus mengorbankan persaudaraan Onemius dan Gannicus menjadi terkoyak setelah kejadian tersebut. You have elevated this house, honor, and see brotherhood. Speak of how we came by such honor, shattered, and a husband. Season 1 episode
ketiga. Keberhasilan Gannicus dalam upaya menyenangkan Quintus Varus mendapat apresiasi dari Batiatus. Dengan hal tersebut dirinya mengumumkan di seluruh gladiatornya bahwa Gannicus akan bertarung di ajang utama melawan anak buah dari Vettius. Sedangkan Olemius kini menyandang gelar baru sebagai Doctore. Setelah apa yang terjadi kepada Gannicus dan Melita membuat dirinya merasa bersalah terhadap Onomius. Namun jauh dari itu, di lubuk hatinya yang paling dalam sepertinya Gannicus telah jatuh cinta terhadap Melita. Sementara di sisi lain, tanpa terduga ayah dari Batiatus kini datang secara mendadak ke Capua. Dirinya sangat kesal karena anaknya sendiri tak memberikan sambutan apa-apa saat kedatangannya. Tujuan Dominus ke Capua adalah untuk memperingatkan Batiatus tentang hubungannya yang renggan terhadap Tullius. Tanpa kesepakatan Tullius, Batiatus tak akan bisa menyelenggarakan pertandingan di ajang utama walau dengan persetujuan dari Varus. Karena Varus bukanlah seorang lanista, melainkan seorang pengusaha yang berasal dari Roma. Tentu hal itu pasti akan merugikan Batiatus sendiri. Saat Dominus berada di sana, ia menyempatkan dirinya untuk bertemu dengan Onomius yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Dari perbincangan mereka, Dominus sangat bangga terhadap Onomius karena dirinya sekarang sudah menyandang gelar Doctore dan satu-satunya gladiator dari Capua yang berhasil selamat dari pertarungannya melawan Theokolos. Dan hal itu sudah lebih dari cukup untuk membawa kehormatan di ludus miliknya. Wife will share and not die beyond them. Saat keesokan harinya telah tiba, di mana Dominus memantau bagi para gladiator yang sedang berlatih, dan perhatiannya tertuju pada Gannicus, di mana ayah dari Batiatus tak menyukai gladiator andalan dari anaknya. Ia selalu saja bangun di siang hari, di mana ketika semuanya telah berlatih. Jelas itu bukan menandakan dirinya sebagai gladiator sejati. Tak lupa juga Dominus akan mengajak Batiatus ke kota untuk sebuah urusan penting. Saat tiba di sebuah pasar, tanpa terduga Dominus mengunjungi teman lamanya, yaitu Tullius, yang tentu saja hal itu membuat Batiatus sedikit marah dibuatnya. Dari hasil perbincangan itu, Tullius mengungkapkan bahwa beberapa hari yang lalu dirinya mengutus Vettius untuk menemui Varus. Namun yang terjadi, ia mendapati Vettius dengan kondisi babak belur, serta mendapati Varus berada di rumah milik Batiatus. Jelas semua itu adalah ulah dari anaknya sendiri. Namun Batiatus mengatakan bahwa semua tuduhan itu tidak benar adanya dan tanpa bukti. Sementara di ludus pelatihan, Crixus dihajar babak belur oleh Barca. Dirinya belum mahir menghadapi serangan tombak yang Barca berikan kepadanya. Melihat akan hal itu, Onomius meminta kepada Gannicus untuk mengajari Crixus bertarung ketika musuh menggunakan tombak. Tanpa basa-basi, Gannicus menghampiri Crixus sembari memberikan nasihat serta praktek langsung bagaimana cara menghadapi musuh menggunakan tombak seperti Barca. Tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja Varus datang ke kediaman milik Batiatus. Namun kedatangannya ditemani oleh seorang priator dari Romawi, yang tentu saja dengan tujuan kepentingan yang lebih intim. Lucretia yang tak akan mengecewakan mereka berniat untuk melakukan hal yang tak terduga, di mana salah satu budak wanitanya akan dipesankan dengan gladiator dengan pilihan dari Varus sendiri. And it is fortunate you find yourself. Salonius! Di sisi lain diperlihatkan burung-burung peliharaan dari Barca harus menjadi santapan lezat dari Arthur dan teman-temannya, di mana Arthur melakukan itu karena Barca selalu saja mengencingi makanan miliknya, hingga membuat perkelahian kecil terjadi di antara mereka. Onomius yang melihat kekecewaan tersebut berniat ingin melerainya, namun dirinya mendapatkan tonjokan tepat di wajahnya.
Tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja Dominus datang menghampiri. Akibat hal itu juga Gannicus tak akan bertanding di arena utama. Kini tiba di hari pertandingan itu. Magister Tullius dan seluruh warga Capua memadati stadion dengan penuh semangat. Sebelum pertandingan dimulai, Batiatus memberikan nasihat kepada Crixus bahwa di hari ini ia harus membuktikan dirinya layak disebut sebagai gladiator. Crixus akan berhadapan dengan Auctus, anak didikan dari ayahnya sendiri, yang jelas-jelas memiliki latar belakang dan pengalaman bertarung jauh di atas dari Crixus. Namun hal itu bukan masalah bagi dirinya jika Crixus sungguh-sungguh dalam bertanding dan ingin merebut gelar sebagai sang juara. Dengan hal tersebut membuat semangat Crixus membara seketika. Saat pertandingan dimulai terlihat Auctus mendominasi area pertempuran dan Crixus dibuat seperti boneka mainan. Namun hal yang tak terduga terjadi di mana Crixus dapat mengimbangi serangan dari Auctus hingga membuat dirinya harus memenangkan pertandingan. Kematian dari Auctus tentu saja membuat Barca sangat sedih dibuatnya. Namun lain dari itu, kemenangan Crixus membawa angin segar bagi Ludus Batiatus. Dan di saat malam harinya telah tiba di mana Crixus berhasil mendapatkan tanda budak sebagai bentuk persaudaraan mereka terhadap Ludus Batiatus. Season 1 episode 4. Pertandingan demi pertandingan terus saja berlangsung. Gladiator Batiatus memiliki banyak gaya permainan. Salah satunya jaring dari Trisula yang memiliki gaya permainan menggunakan jaring dan tombak. Yang gaya permainan tersebut terlihat seperti nelayan daripada seorang gladiator namun dapat membunuh setiap musuh-musuhnya. Pertandingan selanjutnya adalah Arthur dan teman sebangsanya, di mana sebelum pertandingan dimulai Oenomaus menghampiri serta memberikan semangat. Teman Arthur yang tak mengerti bahasa dari Oenomaus sehingga Arthur yang akan menjadi penerjemah bahasanya. Namun seringkali Arthur menerjemahkan bahasa sedikit melenceng dari apa yang seharusnya. Saat kembali ke Ludus, Oenomaus menemui Gannicus serta memerintahkan dirinya agar bersiap-siap untuk latihan selanjutnya. Namun hal itu ditolak oleh Gannicus, di mana ia mengatakan tak ada gunanya latihan jika dirinya tak diizinkan bertarung di arena. Dominus yang melihatkan hal itu memanggil Gannicus untuk menemuinya. Dominus secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai sifat dari Gannicus. Juara yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar menang di arena, namun ia mampu mendedikasikan hal-hal yang terkecil sekalipun di dalam hidupnya. Ketika hendak saja kembali tanpa terduga, Gannicus bertemu dengan Melita, sembari mempertanyakan mengapa sikapnya terhadapnya begitu sangat dingin setelah apa yang terjadi di antara mereka. Dan sepertinya Gannicus selalu saja dibayang-bayangi oleh kenangan yang mengganggu setiap langkahnya. Sementara di sisi lain, Crixus menghampiri Barca sembari memberikan sepotong roti miliknya untuk diberikan kepada hewan peliharaannya. Ia juga meminta maaf atas kematian Auctus di arena. Auctus adalah kekasih dari Barca yang selama ini menemaninya, dan setelah kematiannya tentu saja membuat dirinya merasa sangat kehilangan. Namun Crixus mengatakan bahwa kematian Auctus merupakan kematian yang terhormat baginya di arena. Di sisi lain diperlihatkan rumah Batiatus kini telah mengadakan pesta pora untuk menyambut kedatangan Petronius dari Romawi.
Namun Batiatus dan Dominus tak berada di rumah. Batiatus sengaja membawa ayahnya jauh dari Ludus dengan tujuan mempermudah rencana Lucretia dalam mengambil hati Petronius. Sementara di Ludus hal yang tak terduga terjadi, di mana Tullius juga sempat hadir di acara tersebut, yang tentu saja membuat Lucretia dan Gaia cukup terkejut dibuatnya. Tak hanya itu, kedatangan Tullius tersebut ingin menantang Gannicus sebagai pembukaan acara. Karena tak adanya pilihan, akhirnya Lucretia menyepakati kesepakatan tersebut. Honorius yang berada di sana memberikan saran kepada Gannicus agar membiarkan dirinya terluka dengan tujuan menyenangkan Tullius. Jika tidak, maka dirinya pasti akan mendapatkan hukuman yang berat. Tak ada pilihan, akhirnya Gannicus harus membiarkan pria tersebut mencabik-cabik tubuhnya. Ketika atraksi tersebut selesai, Gannicus harus dibawa ke tabib untuk mendapatkan perawatan, dan yang membawanya adalah Melita. Jelas ini merupakan kesempatan Gannicus bahwa selama ini ia tak bisa membohongi perasaannya sendiri. Dan hal yang tak terduga terjadi, di mana Gannicus dan Melita kembali menodai persahabatan mereka dengan Onomius. Such a thing. I would kill us. My husband and you learned. Sementara itu Arthur dan temannya mendapatkan tawaran dari salah satu preator Roma yang menyukai sesama jenis, dan preator tersebut tertarik kepada teman Arthur. Karena ia tak mengerti ucapan pria itu, maka Arthur lah yang akan menjadi penerjemahnya. Arthur yang pada dasarnya mementingkan diri sendiri dan seorang penjilat, tentu saja ia menyesatkan temannya untuk melayani pria tersebut. Lucretia yang masih melihat keberadaan Tullius di rumahnya tentu saja sangat khawatir dibuatnya. Dengan inisiatifnya, Gaia mencoba menghampiri Tullius serta mencari tahu tujuan kedatangannya. Dan tanpa terduga mereka malah melakukan hubungan yang tak semestinya. Malam kini semakin larut, di mana acara pesta pora telah berakhir. Seluruh tamu-tamu mulai meninggalkan rumah Lucretia. Tak lupa juga Solonius pergi meninggalkan tempat tersebut. Lucretia dengan segera memerintahkan seluruh pengawalnya untuk membersihkan sisa pesta dengan tujuan tak menimbulkan kecurigaan terhadap mertuanya. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja Tullius datang menghampiri. Ia mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan di rumah ini sangat luar biasa, dan ia juga mengetahui bahwa Lucretia dan Gaia telah bersekongkol untuk mendapatkan hati Petronius untuk menempatkan posisi Batiatus di ajang utama pertarungannya. Dan ketika Lucretia hendak saja menemui Gaia, hal yang tak terduga terjadi, di mana Gaia di malam itu juga harus meninggoy secara mengenaskan. Tak lama setelah itu kedatangan Batiatus dan Dominus telah tiba di Ludus. Dominus juga kini telah mengetahui tujuan Batiatus mengajaknya ke Neapolis, dan ia juga telah mengetahui bahwa di rumahnya telah diadakan pesta untuk menarik perhatian Petronius untuk menjatuhkan Tullius. Dengan hal tersebut, ayah Batiatus berniat untuk memisahkan anaknya dari perempuan seperti Lucretia. Batiatus hanya memiliki dua pilihan, berpisah dengan Lucretia yang tak bisa memberikan keturunan, atau pergi dari Ludus ini bersama dengan istrinya sendiri. Season 1 episode 5. Di tempat pelatihan Lulus diperlihatkan para gladiator melakukan latihan rutin. Crixus mulai menunjukkan potensi bertarung meningkat setiap harinya. Berbeda dengan Arthur, di mana dirinya tak mengalami perkembangan yang signifikan. Tanpa Dagan, Arthur bukanlah siapa-siapa di Ludus Batiatus. Tak hanya itu, Dagang juga kini telah mulai fasih dalam berbahasa Inggris. Dan jika dirinya sudah fasih, maka ia tak membutuhkan Arthur lagi sebagai penerjemahnya. Sementara itu, Lucretia memerintahkan budaknya untuk menyingkirkan seluruh barang-barang milik Gaia atas perintah Dominus, serta menaburkan garam dan gandum untuk menghilangkan jejak atas kematiannya. Sementara desakan Dominus terhadap Batiatus membuatnya terpuruk dalam keadaan. Bahkan ia tak segan-segan memberikan ultimatum kepada Batiatus dengan menganggapnya sebagai ayah jika tak ingin menceraikan Lucretia. Akibat desakan tersebut membuat Batiatus dan Lucretia saling bertengkar satu sama lain.
Lucrecia sudah memberikan segala-galanya kepada Batiatus kecuali seorang anak yang sampai detik ini ia tak mampu berikan. Mendengar semua itu membuat hubungan mereka semakin memburuk. Saat pagi hari telah tiba di mana Lucrecia mencoba mengambil hati milik Dominus, nampaknya semua itu sia-sia belaka. Tak berselang lama dari itu mereka kedatangan tamu. Tullius mengungkapkan bahwa tujuan ia ke sana adalah untuk menawarkan posisi di pertandingan pembukaan di gelanggang baru dengan syarat menyerahkan Gannicus terhadap dirinya. Sementara itu pelatihan pertandingan penentuan di Ludus telah diselenggarakan. Arthur akan berhadapan dengan Dagan. Arthur mengakui dirinya bahwa ia tak bisa mengalahkannya. Dengan hal itu ia meminta agar Dagan jangan menghajarnya seperti orang bodoh. Saat pertandingan dimulai Arthur dengan mudahnya dikalahkan. Dagan begitu sangat bersemangat ketika menghajar Arthur. Dagan masih menyimpan amarah kepada Arthur ketika di malam itu dirinya diserahkan kepada pria untuk dinikmati. Hingga membuat amarahnya begitu sangat kesal terhadap Arthur. Namun hal yang tak terduga terjadi di mana Arthur menghajar Dagan saat dirinya tengah lengah. Akibat serangan Arthur tersebut membuat salah satu mata Dagan harus buta permanen. Saat malam hari telah tiba di mana kediaman Ludus Batiatus tak ada seorang pun kecuali Lucrecia dan Crixus. Dan tanpa terduga niat Lucrecia untuk mendapatkan keturunan, ia harus bercocok tanam terhadap budaknya sendiri. Sementara itu di sisi lain, Onomius mengabarkan bahwa kini Dagan telah mengalami cedera parah, di mana mata kanannya menjadi buta sehingga dirinya tak bisa diikut sertakan dalam pertandingan. Dari peringkat teratas pelatihan pertandingan tersebut diduduki oleh Gannicus dan Crixus, dan mereka akan berhadapan di final. Namun Dominus mengatakan bahwa Gannicus tak akan bertarung karena dirinya sudah menjualnya kepada Tullius. Onomius yang mendengar hal itu berusaha meyakinkan Dominus bahwa Gannicus merupakan gladiator terbaik. Namun Dominus tak dapat berbuat banyak. Jika ia membatalkan niatnya untuk menjual Gannicus, maka mereka akan dikeluarkan dalam pertarungan-pertarungan selanjutnya. Pertandingan final Gannicus dan Crixus dimulai. Terlihat Crixus dapat mengimbangi kemampuan dari sang juara. Namun karena Gannicus selalu saja dibayang-bayangi oleh Melita hingga membuat dirinya tersisa secara perlahan. Dengan hal tersebut Gannicus harus mengambil keputusan yang sangat berat. Ia harus membiarkan dirinya dikalahkan oleh Crixus dengan tujuan agar bisa meninggalkan tempat Ludus Batiatus serta jauh dari pandangan orang yang ia cintai namun tak mungkin ia miliki. Sementara itu kondisi dari Dominus kini semakin memburuk. Tabib mengatakan bahwa demamnya kini semakin tinggi. Dengan hal itu juga Batiatus dan tabib akan pergi mencari obat ke seluruh penjuru Capua agar dapat memulihkan kondisi dari ayahnya. Sementara Lucrecia yang akan menemani mertuanya. Melita yang mengetahui bahwa Gannicus akan meninggalkan Ludus Batiatus saat esok harinya meminta izin kepada Lucrecia agar diizinkan bertemu dengan Gannicus untuk terakhir kalinya. Saat Melita berada di kamar Gannicus, tanpa terduga Melita mengungkapkan perasaannya bahwa selama ini ia juga sebenarnya mencintai Gannicus lebih dari seorang sahabat. Dan ketika hendak saja melakukan hubungan yang terlarang, hal yang tak terduga terjadi. Di mana Melita keracunan anggur yang ia bawa dari kamar Dominus. Dan di saat yang bersamaan ternyata yang meracuni Dominus hingga membuat nyawanya tak terselamatkan adalah Lucrecia sendiri. Melita, bring... Season 1 episode 6. Kematian Dominus membuat Batiatus sangat terpukul dibuatnya.
Batiatus menduga bahwa kematian ayahnya karena ulah Thalius yang memberikan racun dalam minumannya. Vettius yang merupakan musuh bebuyutan Batiatus menghadiri pemakaman Dominus. Tujuan ia ke sana adalah untuk mengucapkan simpati atas meninggalnya ayah dari Batiatus, serta mengatakan bahwa sebelum Dominus meninggal, Thalius sudah membuat kesepakatan tentang penjualan Gannicus, yang tentu saja membuat amarah Batiatus tak dapat ia kendalikan di saat itu. Sementara itu di sisi lain, Batiatus berpidato di hadapan seluruh gladiatornya dan menegaskan bahwa kediaman Batiatus sudah biasa merasakan kemalangan akibat ulah manusia itu sendiri. Kehilangan sosok ayah yang direnggut dari hidupnya akan terbalaskan ketika semua gladiatornya mampu melawan dan mengalahkan setiap musuh-musuh di depan mata demi kejayaan dan kehormatan di arena. Begin. Gannicus sepakat akan penjualannya kepada Thalius. Ia akan membalaskan dendam Dominus dengan cara membunuh Thalius. Namun Batiatus mengungkapkan bahwa ayahnya sama sekali tak pernah menyukai dari Gannicus, dan ia malah berniat untuk membalaskan dendamnya. Ternyata alasan Gannicus pergi dari Ludus adalah untuk menghilangkan kenangannya bersama Melita. Di tempat lain, Onimus kini menghampiri Gannicus serta memerintahkannya untuk bersiap-siap pergi dari Ludus. Gannicus sepakat jika dirinya harus dijual kepada Thalius, karena dengan kesempatan itu ia memiliki peluang untuk membunuh Thalius atas kematian Melita. Onimus yang mendengar hal itu cukup sedikit heran dibuatnya. Anggur yang diminum Melita adalah pemberian dari Thalius. Dan mengapa Melita meminum anggur tersebut, padahal dirinya bukan seorang pencuri. Tak berserang lama dari itu, tiba-tiba saja Batiatus muncul di antara mereka dan mengatakan bahwa Gannicus tak akan dijual kepada Thalius. Kabar pembatalan penjualan Gannicus begitu cepat sampai ke telinga Thalius. Dengan hal itu juga Solonius mengabarkan bahwa Gannicus dijual kepada orang Syrian. Mereka akan bertransaksi esok pagi di ujung kota. Mendengar hal itu, Thalius tak akan membuang-buang kesempatan untuk menghabisi Batiatus. Saat proses transaksi hendak saja dimulai, hal yang tak terduga terjadi, di mana Thalius dan Vettius berhasil dijebak hingga membuat perkelahian terjadi di antara mereka. Dari perkelahian itu, mereka harus mengalami luka yang cukup parah di bagian perutnya. Di tempat lain, Vettius harus diintegrasi oleh Solonius bahwa kematian Thalius tak boleh terdengar oleh Magister dan seluruh warga Capua. Vettius harus berbohong dan mengatakan kepada Magister bahwa Thalius sedang dalam perjalanan urusan penting. Jika tidak, resikonya pasti akan lebih besar. Sementara itu, Thalius harus dihajar babak belur sebelum mayatnya dicor di dalam sebuah tembok stadion, sehingga kematiannya tak ada yang mengetahuinya. Lucretia kini kembali melakukan hubungan yang tak semestinya kepada Crixus demi mendapatkan keturunan. Saat keesokan harinya, Stadion Mars kini telah berhasil dibangun dengan bangunan yang lebih besar dan megah, dengan ribuan penonton di dalamnya. Tak berselang lama dari itu, Vettius mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Thalius dalam pembukaan ini jelas-jelas sangat disayangkan, karena dirinya harus mengadakan urusan penting dan mendadak di suatu kota lain. Mendengar hal itu, rencana Solonius dan Batiatus kini berjalan dengan lancarnya. Namun lain dari hal itu, Vettius juga mengatakan bahwa seluruh gladiatornya telah diserahkan sepenuhnya kepada Solonius. Yang jelas hal itu membuat Batiatus cukup iri dibuatnya. Batiatus tidak setuju jika seluruh budak Vettius diserahkan kepada Solonius. Seharusnya mereka membagi rata. Dengan hal tersebut membuat Batiatus menyimpan dendam terhadap Solonius. Sebelum pertandingan dimulai, Batiatus berpidato di hadapan seluruh gladiatornya bahwa mereka kalah jumlah dengan pasukan dari Solonius. Namun hal itu bukanlah sebuah halangan untuk mencapai kehormatan dan kejayaan di arena. Batiatus selalu sukses dalam berpidato hingga membuat gladiatornya percaya diri dan penuh semangat membara. Dari pertarungan tersebut, Dagan yang masih menyimpan amarah terhadap Arthur kini saling mencoba membunuh satu sama lain, membuat Batiatus terlihat seperti orang bodoh, di mana gladiatornya saling membunuh. Tak hanya itu, Arthur yang sudah menghabisi sahabatnya sendiri berniat ingin membunuh Gannicus juga.
Namun hal itu dicegah oleh Crixus hingga membuat kaki Arthur mengalami cedera yang sangat parah. Dari hasil pertandingan akhirnya kemenangan berpihak kepada Batiatus. Solonius yang melihat akan hal itu memberikan masukan kepada Magister, di mana ia mengatakan sebaiknya Gannicus diberikan sebuah hadiah kebebasannya, yang tentu saja membuat Batiatus terdapat menolak. Gannicus adalah satu-satunya gladiator yang mendapatkan hadiah kebebasan. Hidupnya tak akan bergantung lagi kepada Lucius Batiatus, dan dirinya terlepas dari perbudakan yang mengikat. Dan di hari itu juga merupakan perpisahan terakhir bagi mereka. Sementara Arthur harus mengalami cedera parah sehingga dirinya tak akan bisa lagi bertarung sebagai seorang gladiator dengan waktu yang cukup lama. Dan film serial Spartacus pun tamat. The fucking gods themselves.